Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fariza. Saya dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Di video kali ini, Miftah akan menjelaskan mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, jenis, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan macam-macam cerita rakyat. Simak sampai habis ya. Oke, let's start guys. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan dari nenek moyang kita secara lisan ke lisan. Cerita berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu dan terus menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Nah, cerita rakyat ini masuk sebagai sebuah karya sastra loh. Tapi, karena penyampaiannya dari lisan ke lisan, maka hikayat masuk dalam kategori sastra lisan. Cerita rakyat berkembang di setiap daerah, lalu disebarluaskan ke daerah-daerah lain. Biasanya, hikayat menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah, cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat. 1. Bersifat fiktif dan imajinatif tergantung sang pencerita. 2. Disebarkan secara lisan dari satu orang ke orang yang lain. 3. Memiliki banyak versi dan variasi. 4. Pengarang bersifat anonim atau tidak diketahui. 5. Temanya membahas kesaktian seperti kebaikan melawan kejahatan dan bersifat istana sentris atau berhubungan dengan kerajaan. 6. Bahasa yang digunakan bahasa lama dengan kosakata yang tidak familiar bagi kita sekarang. Fungsi cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat. 1. Fungsi sarana hiburan, yaitu dengan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, main, atau legenda, kita seakan-akan diajak berkelana ke alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari. 2. Fungsi sarana pendidikan, yaitu pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. 3. Fungsi sarana penggalang, rasa kesetekawaan di antara warga masyarakat yang menjadi pemilik cerita rakyat tersebut. Fungsi lain lagi dari cerita rakyat adalah sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita rakyat, terkadang ada ajaran-ajaran etika dan moral bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat larangan dan pantangan yang perlu dihindari. Cerita rakyat bagi warga masyarakat pendukungnya bisa menjadi tuntunan tingkah laku dalam pergaulan nasionalis. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah nama tokoh yang ada dalam cerita, sementara penokohan adalah karakter atau sifat yang melekat pada tokoh atau bisa juga dari segi fisik tokoh. 2. Latar. Membangun sebuah cerita yang meliputi waktu, tempat, dan suasana. 3. Alur. Alur yang dipakai dalam cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, dari masa lalu ke masa depan. Alur mundur, kilas balik ke cerita masa lalu. Alur campuran, gabungan dari alur maju dan mundur. 4. Sudut pandang. Digunakan untuk melihat cara pandang pencerita. Ada sudut pandang orang pertama, sebagai tokoh utama orang ketiga, atau orang lain atau pengamat. Orang ketiga atau serba tahu. 5. Amanat. Pesan yang ingin disampaikan kepada kita, nilai-nilai yang ada harus berlaku sampai sekarang. Unsur ekstrinsik cerita rakyat adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya atau cerita. Unsur-unsur ekstrinsik cerita rakyat yaitu agama,
politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial budaya, dan lain-lain. Jenis-jenis cerita rakyat. Mitos. Mitos menceritakan peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan suci. Biasanya mitos bersifat mistis, menceritakan terjadinya alam-alam semesta, susunan para dewi, atau terjadinya makanan pokok. Beberapa contoh mitos adalah cerita Dewi Sri Padi atau sejarah padi. 2. Legenda atau sage. Diambil berdasarkan historis yang ditambah imajinasi. Umumnya menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat yang lokasinya masih bisa kita temui sampai sekarang. Contohnya adalah legenda Danau Toba. Cerita pada dongeng tidak dianggap benar-benar terjadi, melainkan fiktif dan imajinatif. Selain sebagai hiburan, dongeng bertujuan sebagai pendidikan karena punya nilai moral. Contohnya dari dongeng yang kita kenal adalah Si Kancil, Pinocchio, dan Bawang Merah, Bawang Putih. Macam-macam cerita rakyat. 1. Legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya, cerita Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Dengan Banyuwangi, Dongeng Gunung Batok, Dongeng Rawa Pening, dan sebagainya. 2. Sage. Sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya, Syariah Melayu, Hikayah Hang Tua, Ciung Wanana, dan sebagainya. 3. Maid. Maid merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap suatu benda yang dipercaya benda gaib. Contohnya, Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan sebagainya. Fabel. Fabel merupakan cerita rakyat yang mengokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Contohnya, cerita Si Kancil yang cerdik, Kancil dan Budaya, Hikayat Kalila, dan sebagainya. 5. Paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya, Anjing yang Loba, Semut dan Belalang, Hikayat Mahabharata, Hikayah Ramayana, dan sebagainya. 6. Jenaka. Jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik masing-masing dilukiskan secara humor. Contohnya Lebay Malang, Pak Kodok, Pak Pender, Pak Bela, dan sebagainya. Cerita terbingkai. Cerita terbingkai merupakan cerita yang di dalamnya cerita lagi. Contohnya, 1001 Malam. 8. Parabel. Parabel merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Contohnya, Kisah Sepasang Selop. Nah, demikian penjelasan dari Mista. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Video ini Mista lakukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Ayah Revi Zoni. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.